Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah yang digelar di kawasan PIK 2 ini tak hanya menjadi momentum peringatan hari lahir Rasulullah, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antar umat muslim. Dan untuk selengkapnya, simak liputannya berikut ini. Ratusan jamaah hadir sejak pagi di Masjid Al-Hairiyah, Menara Syariah PIK 2 untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, salawat bersama hingga mauzah hasanah dan hikmah Maulid Nabi Muhammad, serta pembacaan doa oleh Menteri Agama RI atau Imam Besar Istiqlal Jakarta Nazaruddin Umar. Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono menekankan bahwa Maulid Nabi bukan sekedar acara seremonial, melainkan sarana refleksi untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi intinya adalah kita mengambil makna dari peringatan Maulid Nabi ini bukan sekedar seremonial, tapi jauh lebih penting adalah sejauh mana kita telah meneladani ya akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, masyarakat maupun bangsa. Jadi ada beberapa yang patut untuk diteladani dari sekian banyak itu. Kali ini kita lebih kepada bagaimana kita mengambil momentum perayaan ini untuk refleksi. Yang pertama, apakah kita meneladani Nabi dalam hal kejujuran? Itu yang pertama, kejujuran. Yang kedua, dalam kesederhanaan hidup. Ya. Dan yang ketiga adalah dalam kepedulian sosial. Dan yang terakhir adalah dalam rangka bagaimana membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ini keteladanan yang kita ambil dalam lingkup perayaan pada pagi ini. Ya. Tadi dari harapannya adalah bagaimana mari kita jadikan peringatan ini sebagai energi moral untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita doakan agar bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan, kemudian para pemimpin diberikan nuansa kejujuran dan amanah, dan rakyat diberi kekuatan untuk sanggup menghadapi berbagai cobaan yang sedang dihadapi. Kurang lebih seperti itu. Menteri Agama yang turut hadir dalam acara ini juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Maulid sebagai sarana memperkuat atau mempererat ukhuwah dan memperkuat nilai modernisasi beragama. Masjid itu berhak untuk merayakan Maulid, ya kan. Setiap komunitas Islam itu bisa merayakan Maulid. Kenapa kami di sini? Ya memang sudah diundang beberapa. Jadi di sini ada dua macam. Saya diundang juga untuk khatib dan juga diundang untuk merayakan Maulid ini. Saya di sini sebetulnya kapasitasnya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, ya kan. Dan kita diminta untuk apa yang ada di Istiqlal sekarang itu juga sedapat mungkin ditularkan di masjid-masjid yang ada di kawasan di PIK 2 ini. Bagaimana Masjid Istiqlal itu adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Dan betul-betul masjid itu bukan hanya untuk masyarakat memberdayakan masjid, tapi masjid yang juga harus memberdayakan masyarakat. Jadi bagaimana masjid itu saling memberdayakan satu sama lain. Kita memberdayakan masjid, tapi pada saat yang bersamaan masjid memberdayakan umat. Itu yang kita akan jadikan percontohan di sini. Dan insya Allah kita sudah merancang di sini ada sekian tenaga kerja yang dari kalangan muslim tentunya akan bekerja dan untuk menandakan bahwa memang masjid itu betul-betul memberikan penguatan terhadap umat. Ya. Dan bukan hanya untuk umat Islam, tapi agama lain. Dan ini etalase demokrasi dan etalase toleransi yang kita pancarkan di sini. Ada 5 masjid nanti di sini akan tegak berdiri, dan insya Allah kesemuanya nanti itu bukan hanya masjid, tapi juga sekaligus tempat untuk pemberdayaan umat manusia, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah di Menara Syariah PIK 2, umat diingatkan kembali untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam membangun persatuan, kepedulian sosial, dan semangat kebangsaan.
Tidak hanya sebagai kegiatan keagamaan Nabi Muhammad SAW yang ke-1447, tetapi acara di kawasan PIK 2 ini juga menghadirkan kebersamaan dan juga kepedulian sosial, sekaligus memperkuat citra kawasan yang menjadi sebagai pusat keagamaan dan juga kebudayaan Islam. Dari Tangerang, Salma Wijaya dan juru kamera Haryo Diatomo, CNBC Indonesia, Beyond Business.